Halo sahabat kreatif dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Berjumpa lagi di channel Area Oprek, tentunya dengan kesempatan yang berbeda daripada kesempatan di hari kemarin. Baik sahabat kreatif, setelah sekian purnama nggak membahas tentang senter, pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sebuah senter yang sudah saya beli. Ini harganya lumayan murah. Untuk bagian boxnya seperti ini, highlight headlamp. Ini mungkin mereknya ya 212. Terus untuk LED-nya tipe XPE 95 lumen dan COB 120 lumen. Saya beli beberapa piece, dan untuk bagian dalam atau isinya itu hanya terdapat sebuah senter dan kabel Type-C untuk pensargeran serta tali untuk di kepala. Hanya 3 barang saja yang berada di dalam boxnya. Ini yang saya videokan ada 2 senter. Ini senter yang sudah saya kasih tali sebagai penanda dan satunya belum, karena ini kemarin sudah saya coba tes untuk lama pensargeran dan lama menyala dari LED XPE nya dan LED COM nya. Nanti akan coba saya beritahu berapa lamanya. Tapi sebelum itu saya akan coba mendeskripsikan atau mereview dari senternya. Ini untuk senternya itu bodinya terbuat dari plastik, full plastik ya, yang metal hanya di bagian klipnya ini saja. Ini bisa ditaruh di saku, seret gitu, enak. Dan ini untuk di bagian kepalanya seperti ini. Untuk pensargerannya ada di belakang, ini menggunakan Type-C, sudah mengikuti zaman. Untuk tombolnya seperti ini, ada di atasnya. Terus ini ada magnetnya juga. Ini sepertinya sih kalau menurut saya nggak waterproof ya, karena di sini nggak ada keterangan waterproofnya. Nggak ada, cuma keterangan kegiatannya saja ini. Penekan, terus narik becak, iki golet iwak paus. Ini bagian dalamnya saya kurang paham menggunakan baterai tipe apa, mungkin 18650 ya kalau dari diameter tabungnya. Selain ringan juga lumayan terang, 95 lumen, dan LED COB-nya itu 125 lumen. Ini menggunakan tire lens seperti ini. Nanti akan coba saya bongkar, tapi kapan-kapan saja ya. Mungkin akan coba saya buatkan video yang lain ketika saya bongkar. Untuk bagian luarnya seperti itu. Dan akan coba saya nyalakan. Ini ada beberapa mode. Untuk mode pertama atau nyala pertama di bagian LED XPE nya, nyala kedua di bagian LED COB nya, nyala ketiga dua-duanya nyala, LED XPE sama LED COB itu nyala, jadi ini menjadi lebih terang. Terus keempat mati. Terus ini ada mode SOS nya atau mode strobonya. Untuk caranya itu tinggal ditahan saja seperti ini, dan nyala SOS nya itu bebarengan antara LED XPE dan LED COB nya, itu nyala sama-sama. Untuk yang satunya lagi juga sama, ini nyala yang pertama di bagian LED XPE nya, nyala kedua di bagian COB, nyala ketiga kedua-duanya ikut nyala, yang keempat adalah mati. Dan ketika ditahan agak lama untuk tombolnya, ketika posisi off itu bisa langsung ke mode SOS atau mode strobonya, jadi nggak harus dihidupkan terlebih dahulu. Ini sudah bisa langsung di mode strobonya, dan ketika ingin mematikan tinggal diklik 1 kali. Ini untuk talinya lumayan enak, tapi kalau digunakan terlalu kenceng ini sakit ya di kepala, karena memang tebal untuk talinya. Kalau dilihat dari fisiknya, senter ini saya rasa tidak memiliki fitur waterproof, karena bagian sini itu seperti dua bentuk bodi yang disatukan menggunakan skrup seperti ini. Jadi
ada kemungkinan air masih bisa masuk. Dan ketika kamu punya senter seperti ini, saya menyarankan untuk digunakan saat hujan atau digunakan ketika basah-basahan. Terus ini sudah saya coba kemarin. Biasanya sebelum saya coba nyalakan itu saya charger terlebih dahulu sampai full. Ini untuk indikator chargernya, ketika masih dalam penchargeran itu merah di bagian tire lensnya. Terus ketika sudah full menjadi warna hijau di bagian sini. Untuk chargernya biasa menggunakan charger HP bisa ya. Saya kemarin menggunakan charger HP yang 2 ampere dan lama penchargeran dari kedua senter ini itu hampir sama, cuma selisih beberapa menit saja, yaitu di 2 jam lebih sedikit. Sedangkan untuk nyalanya ini kan ada talinya, sedangkan ini tidak ada talinya. Ini saya jadikan penanda untuk yang ada talinya. Untuk senter yang ada talinya ini kemarin sudah saya coba untuk nyalanya. Untuk nyala pertama ini di angka 2,5 jam untuk nyala di LED XPE nya. Sedangkan untuk nyala di kopnya itu hampir 3,5 jam, ya kurang lebihnya 3,5 jam. Terus kalau dinyalakan dua-duanya itu cuma 1 jam. Kalau mode SOS atau mode strobonya itu enggak saya uji. Terus kalau yang ini untuk nyalanya lebih lama sedikit, beda beberapa menit. Kemarin yang saya uji itu bedanya di 15 sampai 20 menitan. Jadi lebih awet yang ada talinya ini. Meskipun ini satu produk, satu merek, satu toko pada saat saya membelinya, tapi beda di ketika nyalanya. Lebih awet yang sebelah kanan dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Saya kurang paham untuk kapasitas baterainya berapa mAh, karena di sini itu nggak ada keterangannya menggunakan baterai apa, dan kapasitasnya berapa itu nggak ada keterangannya. Jadi besok-besok akan coba saya bongkar. Dan untuk review senter ini mungkin cukup ya, cukup sampai di sini, dan akan coba saya nyalakan di kegelapan malam. Ini kalau disatukan seperti ini apik ya, disatukan terus dinyalakan, ditaruh di sepeda atau di motor, ini sip. Saya akan coba ke tempat yang lebih gelap. Nah, sekarang saya sudah berada di tempat gelap ya, sahabat kreatif. Ini gelapnya seperti ini, jadi nggak kelihatan sama sekali karena saya tidak menggunakan flash HP. Untuk nyalanya seperti ini. Ini untuk senter yang tidak ada talinya. Untuk nyala di throw-nya atau jarak jauhnya seperti ini. Ini untuk senter yang ada talinya. Sama untuk nyalanya, sama untuk cerahnya juga sama. Untuk jaraknya juga sama karena menggunakan part yang sama. Terus untuk nyala kopnya ini ya lumayan terang lah. Tadi 120 lumen. Dan kalau untuk nyala dua-duanya ini menjadi lebih terang seperti ini. Terus kalau untuk SOS atau strobonya seperti ini. Rame ya kalau dinyalakan semua. Ini dari sini ke sana itu masih tembus dengan jarak 25 meter, sampai ujung sana itu masih kelihatan 30 meteran. 30 meteran itu masih kelihatan ya lumayan jelas lah di senter jarak jauhnya. Jadi senter ini cocok lah digunakan ketika mancing belut atau mancing uceng atau ronda. Bapak-bapak suka ronda bisa menggunakan senter ini. Harganya murah, ringan, dan nyala untuk senter sorotnya itu 2,5 jam. Anggap saja 2,5 jam. Kalau tidak dinyalakan secara terus menerus ya sampai 5 jam lah. Ini pengujian nyala non stop itu 2,5 jam ya sahabat kreatif. Ini kan coba saya tembakan ke
tower. Nanti apakah bisa tembus ke tower atau tidak. Ini kalau dinyalakan terus dihadapkan ke atas atau ke pepohonan seperti ini untuk nyalanya. Iki malam minggu tapi rodok mambu-mambu apa ya, melati dan perkuburan iki lur, kayak sebelah kayak kuburan ya. Ini akan coba saya tembakan ke tower yang ada di depan saya. Ini kelihatan nggak ya, ini towernya, dan masih sampai ke tower. Dari sini ke sana jaraknya itu 50 meter lebih. Ini gedung, ini towernya itu masih kelihatan, dan mungkin ini untuk jaraknya nyampe 75 atau 100 meteran ya, karena di tempat saya itu untuk pengujian jarak senter kurang lebar atau kurang jauh, jadi tidak bisa mengukur secara akurat. Tapi kalau dari sini ke tower itu jaraknya kurang lebih 50 meteran. Jadi untuk nyalanya kurang lebih seperti itu tadi ya sahabat kreatif, kamu bisa simpulkan sendiri. Kalau menurut saya pribadi ya lumayan terang lah dengan harga yang cukup murah. 95 lumen untuk LED XPE nya dan 120 lumen untuk LED COB nya. Sudah lumayan terang dan juga lumayan awet, dengan beberapa tambahan, yaitu ini bisa diselipkan di saku dan ini bisa ditempelkan di besi, sehingga digunakan dalam bekerja itu lebih enak, meskipun kekurangannya untuk bagian tombolnya itu agak keras ya. Dan ketika digunakan untuk outdoor, misalnya mancing atau ronda atau naik gunung, ini ya lumayan lah kalau menurut saya. Daripada tidak membawa senter sama sekali, kan lebih baik menggunakan senter seperti ini. Daripada gelap-gelapan di trek nanti kesandung jatuh, lebih baik membawa senter yang murah seperti ini. Dan ketika untuk trek ya sudah cukup untuk nyalanya. Tapi tidak saya sarankan digunakan ketika hujan, karena ada kemungkinan ini masih bisa tembus atau air masih bisa masuk ke bagian dalamnya. Mohon maaf dengan kata-kata yang kurang sopan dan langkah-langkah yang kurang pas. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton dari awal sampai akhir. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.